Saudara-saudara, ada sebuah lagu yang dinyanyikan pada tahun 70-an oleh grup band asal Jamaika The Melodians dengan judul Rivers of Babylon. Lagu ini kemudian cukup populer karena banyak di-remake oleh beberapa artis, salah satunya Boney M, Sublime, dan Lina Ronstadt. Sepenggal lirik dari lagu ini berkata, "By the rivers of Babylon where we sat down and there we wept when we remember Zion." Sebagian orang mungkin tidak menyadari kalau ternyata lagu ini merupakan bagian dari kitab Mazmur 137 yang bercerita tentang orang Israel ketika berada di Babel. Mazmur ini menceritakan tentang kesedihan orang-orang Israel yang diasingkan di Babel dan rindu mereka akan rumah mereka di Yerusalem. Ayat ini mengekspresikan kerinduan dan kebingungan mereka karena sulit untuk menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan di tengah lingkungan yang asing dan tidak ramah. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat isi firman Tuhan dalam Mazmur 137 ayat 1-4. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis, apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Ayat pokok perenungan kita hari ini terdapat pada ayat 4. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Saudara-saudara, seperti yang dialami oleh orang Israel di masa lalu, kita juga seringkali dihadapkan pada keadaan yang asing dalam kehidupan kita. Namun, kita harus ingat bahwa Tuhan mengizinkan keadaan tersebut terjadi untuk memproses kita dan membuat iman kita lebih dewasa. Meskipun keadaan yang asing tersebut bisa berarti pekerjaan yang tidak sesuai harapan, ada masalah, hambatan, atau kehidupan rumah tangga yang saat ini dalam keadaan yang tidak menyenangkan, tetaplah memuji Tuhan. Bangsa Israel ketika diperhadapkan dengan situasi berada di tengah-tengah bangsa Babel yang menurut mereka asing, membuat mereka kesulitan untuk memuji Tuhan. Saudara-saudara, dalam hidup ini memang gampang untuk memuji Tuhan ketika kita berada dalam keadaan sukacita dan diberkati, tetapi menjadi sulit untuk memuji Tuhan ketika kita berada pada situasi susah. Lewat ayat ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa apapun keadaan yang kita hadapi, kita akan tetap memuji Tuhan. Salah satu contoh dalam Alkitab bagaimana kita harus memuji Tuhan walau berada dalam keadaan asing atau di tengah persoalan terdapat dalam kisah Paulus dan Silas dalam kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 16-40. Dalam kisah ini, Paulus dan Silas sedang menjalankan tugas pemberitaan Injil di Filipi, tetapi mereka ditangkap, dipukuli, dan dipenjara karena dianggap mengacaukan kota. Meskipun mereka berada di dalam penjara, dengan kaki mereka terikat dalam kayu, Paulus dan Silas tidak kehilangan kepercayaan mereka kepada Tuhan dan terus memuji Dia dengan nyanyian. Akhirnya kuasa Tuhan lewat puji-pujian menyebabkan gempa bumi dan mengguncang sel penjara, pintu sel terbuka dan rantai kaki mereka terlepas. Saudara-saudara, melalui renungan singkat hari ini, mengajarkan kita untuk tetap mengarahkan hati kita kepada Tuhan dalam setiap situasi, bahkan dalam kesulitan dan penderitaan. Kita mungkin mengalami kesulitan dalam memuji Tuhan dalam situasi yang asing dan tidak menyenangkan, namun dengan percaya dan rindu akan rumah-Nya, kita dapat mengatasi kesulitan tersebut dan terus memujinya dalam setiap situasi hidup kita. Semoga renungan hari ini boleh bermanfaat. Amin.